Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video ini saya akan memberitahukan ataupun menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya ketahui terkait dengan menimbang bayi setiap bulan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dayang Fitriani, mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat, konsentrasi Kesehatan Reproduksi. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja ya kita mulai penjelasannya. Oke, poin pertama yang harus kita pahami sebelumnya yaitu siapa saja yang harus dilakukan penimbangan setiap bulannya. Nah, mereka yaitu anak yang telah menginjak usia di atas 1 tahun atau biasanya lebih populer dikenal dengan anak yang usianya di bawah 5 tahun. Nah, menimbang bayi setiap bulannya ini sangat erat kaitannya dengan tumbuh kembang anak. Nah, poin pertamanya yaitu tentang tumbuh kembang anak. Nah, di mana seorang anak ini mengalami proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu proses tumbuh kembang anak ini sangat erat kaitannya dengan ukuran tubuh dan juga kemampuan seorang anak. Nah, poin yang ketiga yaitu tumbuh kembang seorang anak ini akan dipantau dan juga diberikan penilaian. Nah, yang pertama yaitu dengan memantau berat badan anak, kemudian kemampuan anak, lalu akan dilakukan pemeriksaan fisik berupa antropometri, posisi, dan keadaan gizi seorang anak. Kemudian penimbangan balita ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan di setiap pelaksanaan posyandu. Nah, hasil penimbangan ini akan menjadi indikator untuk mengetahui apakah anak sehat atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penimbangan setiap bulannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah bayi tumbuh sehat. Nah, hal ini dapat kita ketahui apabila kita melakukan pemeriksaan setiap bulannya. Kemudian yang kedua, mencegah bila balita sakit. Nah, dengan melakukan pemeriksaan setiap bulan, maka kita dapat mencegah balita kita sakit. Kemudian yang ketiga, penimbangan setiap bulannya ini merupakan kelengkapan dari imunisasi. Kemudian yang keempat, nah kita dapat mengidentifikasi dan juga mengantisipasi masalah BBLR atau berat bayi lahir rendah. Kemudian yang kelima, nah kita dapat mengetahui dan juga mencegah gangguan pertumbuhan pada bayi. Nah, kemudian yang kelima, mendapat penyuluhan gizi. Nah, dengan melakukan atau mengikuti penimbangan bayi setiap bulan, maka ibu juga akan mengerti dan juga paham terkait dengan pentingnya hubungan makanan dengan kesehatan seorang anak. Selanjutnya, status gizi. Nah, status gizi di sini yaitu keadaan tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan gizi dengan kebutuhan. Nah, dengan melakukan penimbangan bayi setiap bulan, maka kita akan dapat mengetahui keadaan status gizi anak kita sendiri. Selanjutnya, keseimbangan pada variabel pertumbuhan seorang anak. Nah, salah satu tujuan dari penimbangan yaitu untuk mengetahui apakah bayi tumbuh sehat. Nah, hal ini dapat kita lihat melalui variabel pertumbuhan. Yang pertama yaitu berat badan seorang anak. Kemudian yang kedua, lingkar lengan atau tungkai. Nah, kemudian yang ketiga ini lingkar kepala seorang anak. Dan yang keempat yaitu tinggi badan atau panjang badan seorang anak. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi. Yang pertama, konsumsi makanan. Nah, apabila anak mengkonsumsi makanan bergizi dan juga sehat, maka status gizi seorang anak juga akan baik. Kemudian yang kedua yaitu adanya penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini juga akan mempengaruhi status gizi anak. Yang ketiga, ketahanan pangan di keluarga atau pola asuh. Pola asuh ini sangat erat kaitannya dengan status gizi seorang anak, karena apabila pola asuh dalam sebuah keluarga itu semisal PHBS-nya kurang atau sanitasinya juga kurang, sanitasi kebersihannya juga kurang, maka akan mempengaruhi status gizi anak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Nah, hal ini juga sangat penting bagi seorang anak. Poin selanjutnya yaitu tentang stunting. Maksudnya di sini adalah stunting atau tinggi badan rendah dibandingkan umur seseorang menunjukkan adanya kekurangan gizi pada periode paling kritis tumbuh kembang seseorang di awal masa kehidupannya.
Nah, stunting ini diidentifikasi dengan panjang atau tinggi anak. Mengapa menimbang bayi setiap bulan menjadi hal penting? Karena hal ini akan sangat berdampak apabila seorang anak mengalami stunting. Nah, di sini terdapat dampak stunting, yaitu yang pertama, kesehatan yang buruk. Kemudian meningkatnya risiko terkena penyakit tak menular. Nah, kemudian selanjutnya buruknya kognitif dan prestasi pendidikan yang dicapai pada kanak-kanak. Nah, yang terakhir rendahnya upah dan produktivitas saat dewasa nanti. Nah, di sini dapat kita lihat data dari stunting sendiri. Nah, di Indonesia merupakan tertinggi kelima di dunia, sedangkan di Asia Tenggara dia merupakan tertinggi yang pertama. Nah, di sini pada tahun 2007 itu prevalensi penderita stunting di Indonesia sendiri sebanyak 36,8%. Nah, kemudian pada di tahun 2013 dia naik menjadi 37,2%. Kurang lebih sebanyak 8,4 juta anak di Indonesia itu mengalami stunting. Data selanjutnya yaitu tentang status gizi balita di Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2018. Di sini dapat kita lihat yang tertinggi yaitu terdapat pada pendek dan sangat pendek. 2013 dia 37,2%, kemudian turun pada tahun 2018 menjadi 30,8%. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Indonesia itu tertinggi kelima di dunia dan tertinggi di Asia Tenggara. Nah, faktanya angka ini jauh lebih tinggi dari beberapa negara miskin di Afrika. Kemudian anak stunting di Indonesia itu tidak hanya berasal dari keluarga miskin dan kurang mampu, tetapi juga berasal dari keluarga yang mampu. Selanjutnya terdapat 10 besar kabupaten atau kota dengan balita pendek atau stunting dan kurus atau wasting. Nah, di sini yang tertinggi pada penderita stunting yaitu terdapat di Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2016 dia sebanyak 53,5, kemudian di 2017 dia naik menjadi 57,3. Nah, dan yang terendah itu juga berada di Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Robe Nadao, yaitu pada tahun 2016 dan 2017 dia datanya masih sama yaitu sebanyak 46,7. Kemudian untuk balita kurus atau wasting tertinggi berada di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Tanjung Balai, yaitu sebanyak pada tahun 2016 dia 4 dan naik menjadi 40,9 pada tahun 2017. Nah, dan yang terendah berada di Papua Barat yaitu Kabupaten Serong Selatan. Pada tahun 2016 terdapat 16,2, kemudian naik pada tahun 2017 menjadi 24,6. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat di dalamnya, dan jika ada salah kata atau tutur saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton.